Bapak siapa? Baik usianya berapa? Baik Bapak, jadi berdasarkan keluhan yang tadi Bapak sampaikan, di sini saya mencurigai adanya kelainan mengarah ke prostat. Oleh karena itu, makanya Bapak mengalami keluhan kesulitan untuk berkemih. Nah, karena Bapak kesulitan untuk membuang air kencingnya, maka di sini saya perlu memasang yang namanya kateter. Untuk kateter ini sendiri merupakan selang kecil yang akan saya masukkan ke lubang kemaluan Bapak. Nanti untuk prosedurnya akan sedikit sakit dan juga akan kurang nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian bawahnya. Namun, Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaannya. Prosedur juga akan dilakukan di ruangan tertutup dan saya juga akan ditemani oleh asisten saya. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, maka Bapak bisa dilepas bagian pakaian bawahnya, kemudian Bapak bisa berbaring di bed yang ada di belakang tirai. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Pertama, saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Jadi untuk alat bahan yang perlu disiapkan adalah kita perlu membedakan alat-alat yang steril dan non steril. Jadi yang pertama untuk alat steril di sini ada pinset anatomis, kemudian ada duk lubang steril, ada baskom steril, kemudian ada kateter steril. Kateter steril yang digunakan adalah 16 French, ukurannya adalah 16 French dan two-way kateter. Kemudian ada urobag, kemudian ada kasa steril dan juga yang sudah direndam di larutan povidone iodin. Kemudian ada spet 10 cc, kemudian ada water for injection, kemudian ada silokain gel, kemudian juga ada Bangkok steril dan handscoon steril, serta ada Hivafix dan kaye gel. Selanjutnya saya akan mencuci tangan kembali setelah mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian saya akan menggunakan handscoon steril. Permisi Bapak, untuk persiapannya sudah selesai. Saya akan mulai untuk pemasangan selangnya ya Pak. Akan saya bersihkan terlebih dahulu. Jadi pertama kita perlu melakukan disinfeksi dengan povidone iodin 10%. Nah, dengan kasa steril, lakukan disinfeksi dari tengah ke perifer. Tapi jangan dipegang untuk penisnya. Jadi dengan satu tangan seperti ini sampai keseluruhan penis, kemudian ini dibuang. Ambil lagi kasa yang baru, lanjutkan daerah skrotum hingga bagian paha dalam. Nah, setelah selesai, pasangkan duk sterilnya. Selanjutnya, setelah duk sterilnya sudah terpasang, maka kita perlu melakukan anestesi dengan menggunakan silokain gel. Permisi Bapak, jadi di sini saya akan memasukkan obat melalui lubang kemaluannya. Tujuannya adalah agar ketika pemasangan selangnya nanti tidak terlalu sakit. Bisa dipegang, sedikit diekstensikan, masukkan. Kemudian untuk silokain gelnya perlu dimasukkan sampai habis. Setelah dimasukkan sampai habis, tutup lubangnya. Kemudian tahan selama 10 menit. Nah, setelah ditahan sampai 10 menit, pastikan bahwa obatnya sudah bekerja, maka kita bisa menekan sedikit glans penisnya untuk memastikan bahwa obatnya sudah bekerja. Nah, jika sudah bekerja, maka kita bisa mulai untuk pemasangan kateternya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan untuk selang kateternya. Jadi pastikan bahwa memegang kateternya dengan benar, dengan satu tangan, dengan pinset seperti ini. Jadi seperti memegang pensil. Kemudian oleskan lubrikan pada bagian ujung kateternya untuk mempermudah masuknya. Pastikan tangan steril dalam melakukan pemegangan dari kateternya. Kemudian kita lanjutkan ke pemasangan kateter. Permisi ya Pak, saya pasang untuk selang kateternya. Tolong relax saja, jangan tegang. Masukkan sampai ke percabangan atau sampai urin inisialnya keluar. Nah, setelah sampai ke percabangan atau urin inisialnya keluar, bisa kita jepit agar urinnya tidak keluar terlalu banyak. Jadi urinnya bisa dialaskan ke bengkok yang sudah ada. Nah, setelah
urin indusialnya keluar, ini bisa kita lepas dulu duct sterilnya agar ketika pemasangan urobeknya nanti lebih mudah. Setelah dilepas duct sterilnya, pasangkan ke urobeknya. Untuk urobek sendiri harus dipastikan bahwa dalam kondisi yang tertutup. Pasangkan. Nah, setelah dipasangkan, kemudian urinnya juga sudah mengalir, maka kita bisa mulai mengembangkan dari balon kateternya. Jadi balon kateternya dikembangkan dengan spek yang telah diisi dengan WFI sebanyak 10 cc. Nah, di kateter ini sendiri juga sudah tertulis jumlah maksimal dari air yang bisa diisikan, yaitu 30 ml untuk kateter two-way, kateter ukuran 16 French. Masukkan 10 ml. Kemudian setelah dimasukkan, maka balon kateternya akan mengembang di dalam. Nah, ketika balon kateternya sudah mengembang di dalam, maka kita bisa tarik kateternya sampai dia muncul tahanan. Nah, ketika sudah muncul tahanan, artinya kateternya sudah masuk ke dalam buli-buli dan juga sudah pada tempatnya. Nah, setelah itu bisa kita akhiri dengan melakukan fiksasi. Untuk fiksasi sendiri dilakukan dengan cara memfiksasi di bagian kraniolateral. Jadi seperti ini. Kemudian fiksasi dengan hipofix. Setelah pemasangan kateter selesai, maka kita perlu mencatat inisial urin, warna urin, dan juga tanggal pemasangan dari kateternya. Selanjutnya kita juga perlu melakukan edukasi kepada pasien. Baik, permisi Pak, untuk pemasangan kateternya sudah selesai. Jadi untuk pemasangan kateternya ini nanti perlu diganti sekitar 2 minggu sekali. Nah, untuk Bapak sendiri bisa mengosongkan kateternya dengan cara membuka bagian bawahnya ini, bagian birunya dibuka kemudian dikosongkan. Lalu nanti jangan lupa untuk dikunci kembali. Untuk urobeknya ini sendiri, pastikan bahwa posisinya itu tidak lebih tinggi daripada kemaluan Bapak. Kemudian Bapak juga ketika mandi bisa membersihkan bagian glans penisnya dengan cairan antiseptik. Nah, selanjutnya juga karena Bapak ini keluhannya itu dicurigai akibat kelainan prostat, maka saya akan merujuk Bapak ke spesialis urologi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, prosedurnya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga cepat sembuh. Selanjutnya, di akhir ketika seluruh prosedur sudah dilakukan, maka pemeriksa perlu melepaskan handscoon dan mencuci tangan kembali.